Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Gusti Anggraini dengan NIM 105 yang akan menjelaskan mengenai masalah penelitian. Berlanjut pada slide yang selanjutnya, yaitu pengertian masalah. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Menurut Surya Brata, masalah merupakan kesenjangan antara harapan atau desolen dengan kenyataan atau desire, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya atau what should we be dengan yang ada atau what it is. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan atau what can be. Menurut John Dewey dan Kerlinger, secara terpisah memberikan penjelasan mengenai masalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Kesulitan ini menghalangi tercapainya sebuah tujuan baik, tujuan individu maupun sebuah kelompok. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Pada slide selanjutnya ada masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian yang dapat diangkat untuk diteliti secara ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Yang kedua, masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan atau gap antara peristiwa atau keadaan nyata atau desain dengan tolak ukur tertentu atau desolen sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Yang ketiga adalah masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis masalah. Jenis masalah yang pertama adalah permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih atau variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jenis permasalahan yang kedua ada permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga ada permasalahan asosiatif, merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada slide selanjutnya terdapat sumber masalah, di mana masalah dapat bersumber dari yang pertama ada observasi, yang kedua dedukasi dari teori, yang ketiga kepustakaan, yang keempat masalah sosial, dan yang kelima pengalaman pribadi. Dalam observasi, masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Pada dedukasi dari teori, teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Pada kepustakaan, hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada penelitian lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Kemudian yang keempat ada masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat atau hot news dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Kemudian penggalangan program 3M yaitu menguras, mengubur, menimbun sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Kemudian pada pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah penelitian adalah tahap awal dalam proses penelitian di mana peneliti menentukan permasalahan yang ingin mereka teliti. Identifikasi masalah penelitian dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar dan mencari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan bahan penelitian. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam identifikasi masalah penelitian yaitu yang pertama ada observasi, adalah kegiatan
Melihat dan memperhatikan objek atau fenomena yang ingin dipelajari dengan seksama dan sistematis. Observasi merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Dalam observasi, peneliti secara aktif terlibat dalam mengamati dan mencatat informasi tentang suatu objek atau fenomena yang sedang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada objek atau fenomena yang ingin diamati. Beberapa bentuk observasi antara lain yaitu observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi terstruktur, observasi tak terstruktur. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dalam penelitian adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, antropologi, dan bidang-bidang lain yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, sikap, dan pandangan individu. Kemudian ada studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mencari, memperoleh, membaca, mengevaluasi, dan mensintesis bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses penelitian-penelitian sebelumnya dan mengembangkan pertanyaan penelitian yang tepat. Yang keempat adalah refleksi. Dalam menemukan masalah, penelitian sangat penting karena dapat membantu peneliti dan mengidentifikasi masalah yang memang relevan dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan atau praktik. Kita beralih pada slide selanjutnya. Di sini terdapat rumusan masalah. Menurut ahli Sugiono, pengertian rumusan masalah adalah pertanyaan yang mencari jawaban melalui pengumpulan dan kajian data, di mana pencarian dapat dilakukan berdasarkan tingkat interpretasi. Secara umum, konstruksi topik memainkan peran penting antara lain membantu peneliti mengejar penelitian mereka sambil menghormati koridor atau jalur penelitian. Selain itu, rumusan masalah merupakan cara bagi peneliti untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat melakukan penelitian. Untuk itu, rumusan masalah wajib dalam penelitian. Menurut Nathaniel, penulis mudah menulis karya ilmiah. Identifikasi masalah dalam bentuk rumusan masalah akan memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian sudah dipersempit. Rumusan masalah menghindari adanya fokus penelitian yang melebar. Selanjutnya adalah ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, rumus masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah meliputi pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, rumusan masalah mengarah pada cara berpikir tentang subjek yang sedang ditangani. Rumusan masalah mengandung nilai penelitian. Yang keempat, rumusan masalah ditetapkan sesuai dengan kemampuan peneliti. Dan yang kelima, rumusan masalah dapat memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan jawaban. Pada slide selanjutnya terdapat membuat rumusan masalah. Untuk dapat merumuskan suatu masalah tentunya perlu diketahui secara jelas dan tepat bagaimana cara mengorganisasikan atau merumuskan suatu masalah. Berikut adalah panduan tentang cara membuat rumusan masalah yang bagus dan realistis. Yang pertama, disusun secara spesifik. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat rumusan masalah adalah membuat rumusan masalah yang spesifik, di mana cara penulisan rumusan masalah ini harus dipahami, yaitu tidak perlu menulis kata-kata yang panjang. Rumusan masalah yang panjang justru akan menghilangkan esensi dari apa yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Setelah dapat mengkonkretkan rumusan masalah, maka diperlukan metode penelitian yang tepat untuk menyusun rumusan masalah. Dengan kata lain, Anda harus terlebih dahulu menentukan metode pencarian yang sesuai dengan topik yang ingin dicari. Yang ketiga, ada mencari teori yang mendukung metode penelitian. Setelah menemukan metode penelitian yang tepat, sebaiknya Anda meneliti berbagai informasi tentang berbagai teori yang dapat mendukung penelitian dan metode penelitian yang dipilih. Jangan salah urutan karena akan menyebabkan kesalahan tindakan. Kemudian yang keempat, yaitu melihat fenomena sekeliling. Sebagai seorang penulis, Anda harus penuh perhatian dan kreatif menyadari fenomena yang terjadi di sekitar Anda. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya cukup sulit, kecuali jika Anda terbiasa berpikir dan mencari solusi dari masalah. Yang kelima adalah menggunakan 5W plus 1H. Satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah penyusunan kaidah bahasa harus sistematis, jelas, mudah dipahami, dan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena rumusan masalah adalah pertanyaan jawaban masalah, Anda harus menggunakan rumusan 5W1H untuk menentukan topik penelitian dan juga membuat pertanyaan itu menarik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.